Ada dulu di kota Ghurfah, nama kota di Hadramut. Ada satu orang, pekerjaannya itu makan harta riba, rentenir. Dia ngutangi orang sambil dicatat utangnya berapa, temponya tanggal berapa, kembalinya harus ada lebihannya. Renten haram, riba. Ini dilazimi sama satu orang. Akhirnya saking ngelazimine sampai satu kota ini terkenal fulan akilur riba. Fulan si pemakan harta riba. Saking terkenal. Akhirnya salah satu daftar itu orang yang utang, ada yang jatuh tempo. Akhirnya kepingin nagih. Ketika didatangi di rumah, mau nagih ini, totok-totok, Assalamualaikum. Yang buka ke pintu, istrinya. Mana suamimu? Bayar utang hari ini. Ayo. Istri ini jawab, suami saya tidak di rumah. Di mana? Tak cari tetap. Mana? Di masjid. Lagi ada rohah. Lagi ada rohahnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Jufri. Waktu itu hidup di zaman Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Jufri. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Jufri, gurunya ayahnya Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi bin Muhammad bin Husain. Habib Muhammad bin Husain punya guru Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Jufri. Suamiku lagi ikut rohah di masjid, rohahnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Jufri. Tak cari ke masjid. Akhirnya ke masjid. Akhirnya di masjid banyak orang ikut rohah, beliau akhirnya masuk ikut duduk. Tapi niatnya nagih hutang. Gak ada niat taklim, wa i'tikaf, gak ada. Niatnya nagih hutang, bayangkan. Tapi di dalam majelis ilmu, majelis zikir. Akhirnya ketika itu ya duduk, akhirnya toleh. Ya yo, mana tetap tak tagih. Akhirnya niatnya jangan memang nagih. Sampai kayak gitu. Akhirnya setelah selesai ditagih, sudah pulang. Selesai beberapa waktu setelah itu, akhirnya Allah Ta'ala jatuh ke rasa takut di hatinya ini orang. Akhirnya dia tafakur, malam-malam. Memang tafakur ini penting, kita itu harus tafakur. Caranya gimana? Caranya enggak usah abot-abot. Sebelum tidur, sebelum bismika, dah tafakur, dah ya Allah, umur saya sekarang sudah sekian puluh tahun. Ya Allah, maksiat saya yang ini saya belum bisa tobat. Ya Allah salat saya. Ya Allah puasa saya. Itu caranya tafakur. Udah. Ini ada Allah Ta'ala ngasih rasa takut di hatinya ini orang yang pemakan riba. Akhirnya tafakur dia. Akhirnya dia itu takut sama Allah. Ya Allah saya ngaku ya Allah ini pekerjaan saya ini lazimi ini haram ya Allah. Saya takut sama kau ya Allah. Ya Allah saya mohon ampun. Nangis dia. Akhirnya dia itu azam kepingin taubat. Akhirnya setelah pagi dijalankan niatnya. Dibuka buku-buku yang ada catatannya utang-utangnya orang. Yang utangnya semestinya bayarnya 1 juta dia harus bayar 1.200.000. Ini siapa dikembali ke semua. Hasil rentennya dikembalikan ke orang-orang yang didolimi. Saking temenanannya ketika mau tobat. Akhirnya setelah selesai ludes itu hartanya. Setelah selesai sakit meninggal husnul khatimah. Sa'gurfah geger. Si pemakan harta riba meninggal husnul khatimah. Kok bisa? Kita ini yang setiap hari zikiran, rohah, taklim,
doa masih belum tahu hasilnya, ini pemakan harta riba malah dapat husnul khotimah. Ya Allah. Ketika itu tanya mereka ini orang-orang, tanya ke Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri, wali orang soleh ini. Akhirnya ditanya ke, ini sirnya apa ya Habib? Kok bisa dia dapat husnul khatimah? Akhirnya Habib Hasan bin Saleh ini ahlus sir, ahlul ilham, orang soleh. Akhirnya beliau dikasih ilham, sirnya dia itu dulu ketika hadir ke majelis rohah, padahal niatnya itu nagih hutang. Tapi ketika dia duduk di majelis zikir, majelis ilmu, Allah Ta'ala nurunkan nafahat ketika itu, akhirnya satu di antara kita ini dapat. Yang dapat cuma satu, iya. Tapi, humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka yang duduk di majelis zikir atau ilmu adalah kaum yang tidak ada orang yang celaka, orang yang duduk bersama mereka. Satu dapat nafahat, lainnya ikut dapat semua, rata. Termasuk ini orang yang niatin nagih hutang. Akhirnya dapat husnul khatimah. Nah, itu yang kita harapkan ya macam itu deh. Dapat nafahat. Hadir, majelis zikir, majelis ilmu.